Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita kembali belajar ekonomi, masih bab 4 dengan materi yang baru yaitu inflasi. Kalau minggu lalu kita sudah belajar tentang indeks harga, maka minggu ini kita belajar tentang inflasi, dan ini adalah materi terakhir di bab 4 ya. Hari ini materi saja. Minggu depan insya Allah kita akan masuk ke tugas. Nah, sebelum Ibu jelaskan lebih lanjut tentang inflasi, Ibu mau kalian sedikit mengetahui gambaran tentang inflasi itu sendiri. Nah, pernahkah kalian itu berpikir bahwa uang yang kalian jumpai, yang kalian pegang, yang ada di dompet kalian itu memiliki nilai yang makin hari itu nilainya makin turun? Apa sih maksudnya nilai makin turun di sini? Jadi orang-orang itu sering bilang uang tidak berharga lagi. Coba bayangkan nih, dulu uang 5.000 itu udah bisa beli mie ayam, udah bisa beli es krim, bensin, dan lain-lain. Zaman Ibu tuh 5.000 itu udah berharga sekali. Nah, kalau zaman sekarang 5.000 itu cukup kalian buat beli apa? Minuman, bahkan sekarang minuman sudah 10.000, 15.000. 5.000 paling kalian cukup untuk beli pentol, beli ciki-ciki, dan kalaupun ada bakso itu jarang sekali. Pokoknya dulu itu 5.000 bisa kita belanja satu hari cukup. Atau gini, 50.000 saja, 50.000 bisa untuk belanja seminggu. Sekarang 50.000 kita bawa ke kafe, kita bawa ke pasar, ludes dalam beberapa jam saja. Nah, itu juga salah satu alasan kenapa makin hari nilai uang makin menurun. Nah, ini salah satunya disebabkan oleh inflasi. Ya. Jadi kenapa uang makin hari makin mahal? Karena salah satunya disebabkan oleh inflasi. Itu sekedar gambaran tentang inflasi. Maka apa yang dimaksud dengan inflasi? Di sini sudah Ibu ketik ya. Inflasi adalah kondisi barang dan jasa mengalami kenaikan secara terus-menerus. Jadi kondisi barang dan jasa itu mengalami kenaikan secara terus-menerus dalam waktu lama dan terjadi hampir semua barang dan jasa. Itu yang menyebabkan uang kita yang dulunya berharga jadi semakin hari semakin turun nilainya. Karena apa? Karena kenaikan harga barang secara terus-menerus. Uang yang kita 50.000 itu berharga karena barang makin hari makin mahal, menyebabkan 50.000 itu hanya mendapatkan satu item saja, satu barang saja. Yang dulunya 50.000 bisa dapat 10 barang. Karena harga makin naik, maka hanya dapat satu barang saja. Nah, ini pengertian dari inflasi. Atau menurunnya nilai mata uang secara berkelanjutan, ya. Itu namanya inflasi. Kondisi yang berlawanan dengan inflasi itu disebut dengan deflasi. Jadi lawanan dari inflasi itu adalah deflasi. Deflasi itu sendiri adalah penurunan harga-harga secara terus-menerus dalam periode yang relatif singkat, ya. Jadi tidak lama menurun harganya. Nah, ada 4 jenis inflasi. Yang pertama ada inflasi ringan. Inflasi ringan itu hanya lebih dari
Maaf, di sini bukan lebih ya, tapi di sini kurang dari 10% per tahun. Oke, sudah Ibu ubah. Jadi inflasi ringan itu kurang dari 10% per tahun. Sedangkan dinamakan inflasi sedang apabila itu sudah nilainya atau angkanya naik 10-30% per tahun. Inflasi berat 30-100% per tahun, sedangkan inflasi sangat berat itu sudah lebih dari 100% per tahun. Ya. Ini bisa kita tentukan inflasi ringan, sedang, berat, sangat berat apabila kita sudah menghitung laju inflasi. Nanti di akhir materi kita akan menghitung ya. Next, berikutnya ada dampak inflasi. Ada 5 yang akan Ibu bahas. Sebenarnya banyak dampak inflasi, tapi pada kesempatan kali ini Ibu akan bahas 5 poin saja. Sebelum Ibu bahas tentang kelima poin ini, sebenarnya dampak dari inflasi itu ada yang positif dan ada yang negatif, tergantung parah atau tidaknya dari inflasi itu. Apabila inflasi itu masih ringan, masih kurang dari 10% per tahun, itu justru mempunyai pengaruh yang positif. Dalam artian itu dapat mendorong perekonomian lebih baik, bisa meningkatkan pendapatan nasional dan membuat orang bergairah untuk bekerja, menabung, atau investasi. Tapi nih, kalau misalnya inflasinya parah atau inflasi itu sudah tak terkendali atau hiperinflasi, keadaan perekonomian itu bisa jadi kacau dan perekonomian dirasakan lesu, orang menjadi tidak bersemangat bekerja, tidak bersemangat menabung, atau tidak bersemangat berinvestasi. Nah, makanya di sini kita lihat dampak inflasi ada 5 poin. Yang pertama itu ada menurunkan nilai real uang. Jadi maksud dari nilai real uang ini adalah kemampuan uang tersebut untuk ditukarkan dengan sejumlah barang. Nah, kalau misalnya dalam keadaan inflasi seperti yang Ibu jelaskan sebelumnya, bahwa itu akan menurunnya nilai uang secara terus-menerus. Nah, sama ya, menurunkan nilai real uang. Jadi kemampuan uang tersebut untuk ditukarkan barang akan semakin hari nilainya semakin menurun. Sama yang seperti Ibu contohkan tentang uang 5.000 yang dahulunya 5.000 bisa dapat berbagai macam barang atau makanan, sekarang untuk satu barang pun tidak cukup. Itu maksudnya menurunkan nilai real uang. Kemudian yang kedua, kesulitan memperoleh investasi. Nah, memang pada masa inflasi maka sulit untuk memperoleh investasi karena pemilik modal atau pemilik uang tersebut, mereka lebih suka untuk menanamkan modalnya dalam bentuk pembelian harta-harta tetap. Jadi sulit ya memperoleh investasi karena yang punya uang ini lebih memilih untuk membelikan hartanya itu untuk harta-harta yang tetap seperti tanah, rumah, emas, mutiara, harta-harta tetap itu. Kenapa? Karena mereka tahu kalau masa inflasi harga itu semakin hari akan semakin naik. Jadi kalau misalnya mereka memilih untuk membeli atau menanamkan modalnya untuk membeli tanah, rumah, emas, mutiara, mereka akan mendapatkan keuntungan lebih besar di kemudian hari, karena semakin hari, semakin tahun ke tahun, maka harga barang akan terus menerus menaik. Jadi bisa saja 2 tahun kemudian, 5 tahun kemudian bisa mereka jual kembali dengan harga yang lebih fantastis dari harga yang mereka beli.
Nah, oleh karena itu, kalau masa-masa inflasi itu pemilik modal lebih menyelamatkan uang mereka dengan cara membeli harta-harta tetap atau benda-benda berharga. Makanya sulit sekali untuk memperoleh investasi. Nah, yang ketiga ini adalah menurunkan kapasitas produksi. Kapasitas produksi ya. Jadi produsen itu sebenarnya senang kalau misalnya harga barang naik karena menguntungkan bagi mereka. Tetapi kalau misalnya diikuti dengan harga biaya produksi yang naik, dan ini bukan harga barang ya, tapi harga biaya produksi itu naik juga. Jadi biaya produksi ini seperti modal atau barang sebelum mereka memproduksi sesuatu. Contohnya misalnya apa ya? Misalnya nih penjual kue, maka biaya produksinya tepung, gula, terus telur. Nah, itu untuk membuat sesuatu, itu namanya biaya produksi. Nah, apabila biaya produksi ini naik, maka akan merugikan produsen kan. Nah, jadi produsen juga enggan untuk meneruskan produksinya. Nah, itu bisa menyebabkan itu, makanya dampak inflasi salah satunya adalah menurunkan kapasitas produksi. Nah, yang keempat itu merugikan pihak kreditur. Ya, yang kreditur ini berarti yang meminjamkan uang ya. Ya, jelas mereka rugi karena pengembaliannya itu akan lebih rendah nilainya. Jadi nilainya ya yang dilihat, pengembalian itu akan lebih rendah nilainya daripada saat dia meminjam. Jadi apabila meminjam sebelum inflasi, mereka meminjam misalnya 50 juta rupiah, itu harga yang sangat fantastis, sedangkan pada saat sudah terjadi inflasi, kenaikan harga secara terus menerus, berarti kan turun nih nilai mata uang, mereka juga kembalikan 50 juta. Nah, itu akan merugikan mereka karena nilai nilai uang tersebut pada saat dipinjamkan gede, dan pada saat dikembalikan malah menurun nilainya. Itu merugikan pihak kreditur. Nah, bagaimana dengan debitur? Kalau debitur sebaliknya ya. Kemudian jadi ini yang Ibu sampaikan 5 poin ini dampak negatifnya ya. Kan sebelumnya sudah Ibu jelaskan sedikit. Kalau dampak positifnya itu kayak inflasi ringan saja, kurang dari 10%. Nah, yang kelima, merugikan masyarakat berpenghasilan tidak tetap. Oke, Ibu edit sedikit ya. Jadi di sini merugikan bukan hanya masyarakat yang berpenghasilan tidak tetap saja, tapi masyarakat yang berpenghasilan tetap juga merasa dirugikan dari inflasi ini. Karena kalau misalnya berpenghasilan tetap, maka tiap bulan gajinya tetap seperti itu, sedangkan barang makin hari makin naik. Nah, maka uang gaji mereka yang dulunya nilainya penuh malah turun jadi setengah saja nilai dari gaji tersebut atau pendapatan yang tetap itu, apalagi yang tidak tetap, ya kan. Kemudian uang pensiun itu juga merugikan atau itu juga berdampak dari inflasi tersebut, karena apabila masyarakat tersebut yang berpenghasilan tetap mendapatkan dana pensiun, misalnya mereka bekerja tahun 2000-an, nah kemudian uang pensiunannya itu cukup nih kalau misalnya mereka pada tahun segitu digunakan, tetapi kan mereka misalnya pensiun tahun 2020 yang dimana harga itu sudah gila-gilaan naiknya. Nah, jadi pensiunnya tidak lagi berharga seperti pada saat pertama mereka masuk, tetapi malah setengah dari harga tersebut, nilai uang ya, nilai dari uang tersebut.
Ibu harap kalian mengerti ya dari penjelasan Ibu. Dari inflasi ini, dampak inflasi sudah Ibu jelaskan. Kemudian ini Ibu jelaskan tentang cara mengendalikan inflasi. Jadi ada 3 cara mengendalikan inflasi. Yang pertama itu kebijakan moneter. Untuk mengendalikan inflasi dengan kebijakan moneter itu ada 4 cara yang digunakan. Yang pertama politik diskonto. Politik diskonto ini atau discount policy. Ini kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara menaikkan suku bunga. Ya, kalian bisa catat di buku kalian. Ibu jelaskan pelan-pelan. Politik diskonto ini adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara menaikkan suku bunga. Contohnya misalnya Bank Indonesia memerintahkan kepada bank umum. Jadi contohnya Bank Indonesia nih, dia perintahkan kepada bank umum untuk mengurangi atau mempersempit pemberian kredit kepada masyarakat dengan cara misalnya menaikkan bunga pengaman sehingga uang yang beredar itu akan menurun, ya. Kemudian yang kedua ada kebijakan pasar terbuka atau open market operation. Jadi kalau kebijakan pasar terbuka ini kebijakan yang dilakukan pemerintah dengan cara menjual atau membeli surat berharga. Contohnya apa? Contohnya misalnya masih Bank Indonesia ya. Bank Indonesia itu menjual surat-surat berharga seperti obligasi ke pasar modal. Nah, untuk apa? Agar uang masyarakat yang masuk itu ke bank sentral. Jadi uang masyarakat yang masuk itu akan ke bank sentral, kemudian mengurangi jumlah uang yang beredar. Kemudian yang ketiga itu ada penetapan persediaan kas atau biasa kita sebut dengan menaikkan kas rasio. Kalau menaikkan kas rasio ini dilakukan oleh Bank Indonesia juga dengan cara mengubah besarnya kas rasio dengan menentukan angka banding minimum antara uang tunai dan kewajiban giral bank. Ya, dicatat semua di buku catatan kalian. Kemudian yang keempat itu ada pengawasan kredit ketat. Jadi maksudnya pengawasan kredit ketat ini jadi kebijakan kredit yang dilakukan dengan cara kredit selektif. Jadi maksudnya apa kredit selektif? Yaitu dia memberikan pemberian kredit yang dilakukan oleh bank sentral dengan memilih penerima kredit secara selektif. Jadi syarat-syarat yang diberikan oleh orang yang mau kredit itu kompleks, sulit. Agar apa? Agar masyarakat tidak mudah atau tidak gampang untuk kredit uang, ya. Oke, yang kedua ini ada kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal ini lebih diatur oleh pemerintah bagaimana cara mengatur penerimaan dan pengeluaran negara. Nah, kalau kebijakan fiskal ini pemerintah mengendalikan inflasi dengan cara menghemat pengeluaran negara. Ya, jadi pemerintah menekan angka inflasi dengan cara mengurangi pengeluaran dari belanja negara yang menyebabkan permintaan barang dan jasa juga ikut berkurang. Kemudian selain menghemat pengeluaran negara, ada juga pemerintah menaikkan tarif pajak. Itu gunanya untuk mengurangi kegiatan konsumsi, ya. Kemudian yang ketiga bisa juga dengan melakukan pinjaman pemerintah. Jadi pemerintah itu meminjam secara paksa atau dilakukan tanpa kompromi terlebih dahulu sehingga memang pendapatan atau berupa pinjaman bagi negara itu.
Nah, itu cara-cara pemerintah untuk mengatasi inflasi. Nah, yang ketiga itu ada pendekatan sosial dan agama. Nah, penyebab inflasi itu salah satunya adalah naiknya permintaan barang dan jasa dari masyarakat. Dengan pendekatan sosial dan agama ini, itu dapat membantu menghindari kenaikan permintaan barang atau jasa supaya atau agar masyarakat tidak berperilaku boros atau melakukan konsumsi secara berlebihan, ya. Ini 3 cara mengendalikan inflasi. Oke, next yang materi terakhir yaitu menghitung inflasi. Oke, di sini sudah ada rumusnya ya. Laju inflasi sama dengan indeks harga periode ini dikurangi indeks harga periode lalu per indeks harga periode lalu dikali 100%. Atau kalian bisa pakai rumus yang singkat, laju inflasi sama dengan IHKN. IHKN ini sama dengan indeks harga konsumen periode ini atau periode sekarang. Jadi ini kayak penjabarannya ya dari rumus yang ini. IHKN dikurang IHKN kurang 1 per IHKN kurang 1 dikali 100%. Ya, ini adalah penjabaran dari rumus yang ini. Ya. Kalau kalian mau dihafal, lebih bagus hafal yang ini ya. Lebih singkat. Kemudian IHK, indeks harga konsumen, cara carinya itu adalah harga sekarang per harga tahun depan dikali 100%. Jadi kalau kalian mau cari laju inflasi, ada baiknya kalian mencari dulu IHK atau indeks harga konsumen itu sendiri. Oke, akan dicatat rumusnya, kemudian kita lanjut ke contoh soal. Oke, di sini sudah Ibu tuliskan contoh soal. Harga beras pada bulan Juli itu 3.700 per kilogram. Sedangkan pada bulan Agustus naik menjadi 4.500 per kilonya. Nah, jika IHK atau indeks harga konsumen pada bulan Juli itu adalah 100, maka tentukanlah A, indeks harga konsumen pada bulan Agustus, dan B, laju inflasinya bulan Agustus. Oke ya. Kita bisa cari di sini A dari IHK bulan Agustus ya, berarti harga sekarang per harga tahun depan dikali 100% ya. Ini tadi yang Ibu jelaskan di awal. Harga sekarang berarti 4.500 per harga tahun depan. Bukan tahun depan ya, harga tahun lalu. Harga tahun lalu 3.700 dikali 100%. Maaf ya, salah rumus ini. IHK sama harga sekarang per harga tahun lalu dikali 100% harga tahun depan. Oke, kita lanjut. Sudah kita benarin rumusnya. 4.500 dibagi 3.700 dikali 100%. Kalian coret-coret, boleh pakai kalkulator, maka hasilnya bisa dapatkan 121,62%. Oke, IHK sudah ditemukan ya. Kemudian cara mencari laju inflasi pada bulan Agustus, maka kalian bisa laju inflasi sesuai rumus IHK N dikurang
IHKN kurang 1 per IHKN kurang 1 dikali 100% ya. Tadi kita sudah dapat IHK tahun ini itu 121,62 ya kan, dikurang IHK tahun lalu itu kan diketahuinya 100 per IHK tahun lalu 100, kemudian dikali 100%. Kemudian tinggal kalian hitung saja, kalkulator boleh, manual lebih bagus, maka dapat hasilnya 21,62%. Jadi diketahui bahwa inflasi bulan Agustus itu sebesar 21,62%. Oke. Ya, sampai sini cara menghitung inflasi bab 4 sudah selesai ya. Indeks harga sudah Ibu bahas minggu lalu, perhitungannya pun sudah, kemudian inflasi, materi, teori, dan perhitungan juga sudah hari ini. Semoga kalian mengerti. Seperti biasa, kalau ada yang ditanyakan bisa japri Ibu lewat web pribadi berkaitan dengan materi yang kita bahas hari ini. Oke, see you next time. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.